Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saya ambil siwak dari Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dan saya gigitkan untuk menghaluskan dan melembutkan. Dan saya bersihkan dan saya taruh di mulut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memegang siwak. Dan sekeras-kerasnya beliau siwak, seolah-olah dia sudah merasa membersihkan diri sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya ada air, dan tangannya sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengambil air dan mengusap mukanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Sungguh mati itu ada sakaratnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepalanya di atas dadahnya Siti Aisyah dan berbisik, datang Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah yang paling disayangi. Ditarik oleh Rasulullah SAW Siti Fatimah, dibisik di telinga kupingnya Siti Fatimah. Pertama, bisikan Rasulullah di telinga anaknya Siti Fatimah, senyum Siti Fatimah. Yang kedua, dipanggil lagi oleh Rasulullah dan bisik di telinganya, nangis Siti Fatimah. Habis meninggal Rasulullah SAW, ditanya oleh Siti Aisyah, apa bisikan di telingamu oleh Rasulullah SAW? Kata Siti Fatimah, Rasulullah SAW berkata, ini kesakitan saya yang terakhir, mau meninggal dunia. Itu yang membuat Siti Fatimah nangis. Bisikan yang kedua yang di kupingnya Siti Fatimah, terpilih Siti Fatimah sebagai wanita ahli surga, membuat dia senyum radhiyallahu anha. Titik yang terakhir, Siti Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW berbicara, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Dikasih pilihan, kata Siti Aisyah, wa qad alimtu annahu yukhayyar. Di saat itu saya mendengar Rasulullah bercakap balir rafiqal a'la, menuju ke atas mau jumpa Allah. Saya tahu di saat itu Allah akan berikan pilihan. Tapi Rasulullah memilih untuk meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, tidak ada seorang Nabi yang mau meninggal dunia, Allah tawarkan dua pilihan. Mau kekal di dunia dan dapat surga di akhirat, atau meninggal saat ini dan dapat surga di akhirat. Rasulullah memilih meninggal dan dapat surga. Padahal boleh saja beliau minta dan milih hidup kekal di dunia dan dapat surga juga di akhirat. Tapi kata Rasulullah SAW, saya lebih mengutamakan jumpa Allah daripada menjumpa manusia habis sudah mensempurnakan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah titik yang terakhir, menunjukkan jarinya ke atas, matanya pun ke atas, mengucapkan la ilaha illallah balir rafiqal a'la. Saya milih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, di saat itu aku melihat tanah Rasulullah SAW semakin menurun. Disitulah Rasulullah SAW sudah pisah dari hidup dunia. Langsung Siti Aisyah menangis. Keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, terdengar berita Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, man qala anna Muhammadan qad mat, wallahi la aqta'u unuqahu bis-sayf. Demi Allah, barang siapa yang berkata Nabi Muhammad mati, saya akan potong lehernya. Berita yang berat untuk diterima.
Sambil Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah tidak boleh menahan diri. Uthman bin Affan radhiyallahu an sudah tidak boleh berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Talib saat berdiri dia jatuh duduk tidak bisa bangun lagi. Kondisi yang membuat sahabat Rasulullah sendiri tidak boleh bertahan musibah yang macam ini. Allah namakan mati musibah. Dan terbukti surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh akan engkau meninggal dan semua manusia akan meninggal. Inilah sunnatullahi di dunia. Langsung terbawa berita kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Datang Sayyidina Abu Bakar dari luar. Rasulullah SAW sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka wajahnya Rasulullah yang tertutup dengan kain dan melihat dengan mata yang sedih. Sambil nangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sambil air mata Sayyidina Abu Bakar tertumbah dan di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah dan mencium mata Rasulullah. Laqad tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh wajah yang baik hidup dan wajah yang baik walaupun sudah meninggal. Radhiyallahu anhu arda. Disitulah sahabat tidak mahu menaturkan bagaimana cara menkuburkan, di mana dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, para Nabi dan Rasul kalau meninggal dunia, tempatnya meninggal adalah tempatnya kuburannya. Jadi tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Disitulah dikuburkan. Akhirnya Siti Aisyah terpaksa karena rumahnya menjadi makam Rasulullah, dia pindah dari rumah itu ke rumah yang lain. Karena tidak boleh juga orang tempati di makam kuburan. Dan dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Quthum, kemudian Al-Abbas, Abu Talha yang menggali, sambil Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saat dikuburkan Rasulullah SAW dan dimasukkan dalam lahat. Sayyidina Abu Bakar nangis. Atabat anfusukum an tahthu turaba ala Rasulillah. Sambil anaknya Siti Fatimah, apakah ada kemauan dalam diri anda sekalian untuk tumbahkan basir-basir dan tanah di wajah Rasulullah SAW? Siti Fatimah nangis melihat perpisahan. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Datang Sayyidina Abu Bakar, melihat keadaan sahabat sudah sangat kacau, menghadapi musibah yang terbesar di dunia ini adalah meninggalnya Rasulullah. Naik mimbar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Barang siapa yang menimbah Nabi Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup. Dan dia baca, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ali Imran 144. Disitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Terbukti sayangnya Rasulullah SAW. Rasulullah memang sudah meninggal dunia, tapi Islamnya masih hidup. Rasulullah sudah menyempurnakan tugasnya, tapi dakwahnya masih ada. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan sebagai manusia, dan sunnatullah kita akan semua meninggal dunia.